Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Hari ini saya ada dalam pembahasan tetap tentang dating ya. Karena sebagai klarifikasi, saya itu buat ini, kalaupun gak ada yang mau lihat gak jadi masalah ya. Kalaupun ya ini kan sekedar hobi, saya mau nyusun yang namanya pembelajaran tentang dating yang saya buat, yang saya pelajari, kemudian akan saya terapkan dalam bersama pasangan saya dan juga bersama keluarga saya dan juga orang-orang yang bertanya atau yang berteman dengan saya, sehingga hidup ini boleh jadi berkat. Kalaupun teman-teman melihatnya di channel ini ataupun melalui sosial media saya yang lain, kemuliaan bagi nama Tuhan boleh jadi berkat. Dan jika teman-teman diberkati lewat video-video saya di YouTube, silahkan berikan like-nya, silahkan berkomentar, silahkan share, dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru bergabung. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan loncengnya sehingga setiap ada video terbaru tidak ketinggalan dari channel ini. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai pasangan punya sahabat lawan jenis. Bagaimana ketika pasangan punya sahabat lawan jenis? Saya nggak pernah survei ya, tapi gimana ya saya katakan ya, saya punya sahabat lawan jenis. Paling nggak 3 sahabat saya perempuan, 1 sahabat dari SD, 2 sahabat di kuliah. Nah, tapi gini, kalau saya balikkan ke mereka punya sahabat lawan jenis, ya kan, cowok juga. Nah, baru main otaknya. Ya disiapkan nggak kayak gitu padahal ya kan. Nah, jadi pasangan punya sahabat lawan jenis. Bagaimana reaksi seorang cewek lah ya? Karena gini, karena kalau misalnya cowok, ya gini, kalau misalnya cewek itu kalau udah punya pacar, dia nggak mau punya sahabat cowok. Kebanyakan sih gitu ya kan. Kalau misalnya dia udah punya pacar, pasti ya dibatasi yang namanya sahabat dengan cowok. Ya, sahabat saya yang di kampus sudah punya pasangan, tapi karena mereka berbeda agama dengan saya, it's okay aja gitu ya kan nggak mungkin tertarik dia. Tapi sahabat saya satu lagi perempuan, dulu dia juga udah punya pasangan, ya oke aja, dia lebih milih sahabatnya. Kalau saya enggak ya kan, saya lebih milih pasangan saya ya kan daripada sahabat itu. Makanya hari ini saya akan bahas bagaimana kalau pasangan punya sahabat lawan jenis. Saya punya sahabat lawan jenis perempuan, dan kira-kira inilah yang bisa saya share tentang pasangan yang punya sahabat lawan jenis. Cowok misalnya kita punya sahabat perempuan, atau cewek kita punya sahabat laki-laki. Tapi biasanya laki-laki itu kalau misalnya udah punya pacar, dia nggak mau pacar itu bersahabat, cewek itu bersahabat sama cowok. Karena cowok itu pengennya dikagumi, cowok itu pengennya ya udah sama aku aja gitu, ngapain sama yang lain. Apalagi kalau misalnya dia jumpa sama sahabatnya, lu sahabatnya lebih tinggi dari dia, kan gengsi gitu ya kan. Kebanyakan cowok kayak gitu, tapi kan nggak semua ya kan. Nah, itu sebabnya hari ini pasangan punya sahabat lawan jenis, apa hal-hal yang bisa kita lakukan. Karena kita kan nggak tahu gimana latar belakang mereka bersahabat ya kan. Mungkin mereka bersahabat kayak saya sama sahabat saya yang dari SD loh, dari kelas 6 SD kami bersahabat. Kemudian yang di kuliah karena memang cocok gitu, mereka itu dukung saya ya kan. Nah, jadi kita nggak bisa marahi persahabatan itu, kita nggak bisa larang persahabatan itu, tetapi kita cari jalan yang paling baik supaya hubungan nggak terganggu. Oke? Nah, yang pertama yaitu berteman dengan sahabat pasangan. Pastikan pasangan itu bisa gini, kalau saya punya sahabat, saya ceritakan sahabat saya itu kepada pasangan saya. Ya, semua hal, bahkan privacy, maksudnya kalau misalnya sahabat saya itu cerita mengenai pasangan sahabat saya juga ceritakan itu kepada pasangan saya, jadi pembelajaran bagi kami gitu. Nah, jadi saya kenalin sahabatmu kepada pasanganmu, apalagi sahabat lawan jenis. Tapi kalau sahabat sesama jenis kayaknya jangan ya. Ya kan, kalau misalnya saya punya sahabat cowok, jangan dikenali sama pasangan saya, kan bahaya ya kan, diribut nanti. Tapi pasangan saya setia kok, puji Tuhan, haleluya, semoga tetap setia. Nah, jadi yang pertama itu berkenalan dengan sahabat pacar ya. Kalau misalnya kau cewek, kalau cowok punya sahabat cewek, kenalan, berteman ya. Paling tidak saya tuliskan ada 4 keuntungan. Ini masih poin yang pertama, berkenalan dengan sahabat pacar. Ada 4 poin utama gimana
kalau misalnya kamu berteman atau berkenalan dengan sahabat pacarmu, yang pertama kamu punya kawan baru, ya. Kamu punya kawan baru sesama jenis, ya. Apalagi cewek, cewek kan suka. Karena gini, cowok kebanyakan kontaknya itu cewek, tapi cewek kontaknya itu imbang cowok sama cewek. Karena cowok itu nggak mau tersaingi biasanya, ya. Jadi kalau misalnya kamu itu berteman dengan sahabat pasanganmu, maka kamu akan mendapat kawan baru, mendapatkan teman baru, memperbaik teman. Dan kita harus mengasihi semua orang. Kita harus bersahabat dengan semua orang. Kita harus berteman dengan semua orang. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa keuntungan ketika kamu berkenalan atau berteman dengan sahabat pasanganmu? Kamu akan menjadi semakin percaya dan tidak curiga, ya. Karena kalau misalnya kamu udah tahu sahabat teman pasanganmu itu gimana, udah nggak ragu itu, udah nggak ada timbul kecurigaan, karena udah kenal gitu, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat dari pasanganmu itu akan sungkan untuk mendekati pasanganmu. Karena apa? Karena kalian berteman. Masa teman makan teman, ya kan? Nah, jadi sahabatnya itu pasti akan sungkan, nggak mau lagi tuh mendekati pasanganmu. Jadi aman, ya kan? Nah, kemudian yang keempat, kamu bisa menanyakan ke dia, ke sahabat pasanganmu itu. Sebagai contoh, pasangan saya bisa nanyakan kepada sahabat saya gimana saya. Ini penting. Itu menjadi modal bagimu untuk bisa ngerti karakter dan sifat saya, kebiasaan saya. Ya, soalnya kalau pasangan saya gitu, ya kan. Kalau misalnya teman-teman, engkau cewek, lalu cowok punya sahabat cewek, kau bisa tanyakan kepada kawan cewek itu, kepada sahabat ceweknya itu gimana karakter daripada cowokmu, sehingga nggak perlu berantem untuk tahu kayak mana dia, tahu aslinya. Kau bisa dapatkan dari sahabat dia. Jadi jelas. Jadi yang pertama, kamu punya kawan baru, kemudian kamu bisa menjadi percaya dan tidak curiga, kemudian sahabatnya itu akan sungkan untuk mendekati pasanganmu, kemudian juga kamu bisa menanyakan ke dia, mengetahui dari dia gimana karakter atau sifat asli daripada pasanganmu. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau misalnya pasanganmu punya sahabat lawan jenis, kenalan. Oke? Yang kedua, membuat prioritas. Prioritas gimana? Tanyakan sama pasanganmu, mana yang kau pilih? Sahabatmu atau pacarmu? Atau apa? Tapi juga jangan juga mengekang. Jangan juga kau mau semuanya, kau enggak, biarkan dia. Kalau misalnya kayak saya punya sahabat di kampus gitu, ya kalau di kampus misalnya kami kayak mana, kami kan harus chattingan, ya mungkin kalau daring kami harus chattingan untuk berkomunikasi tugas, ya kan. Lalu kalau di kampus ya kami harus bersama-sama gitu, nggak mungkin kami jauh-jauhan duduknya gitu. Nah itu dia, jadi buat prioritas. Oke, kalau misalnya di kampus, kalau misalnya di kelas, di pekerjaan boleh sama. Tapi kalau misalnya dalam momen-momen lain, misalnya misalnya ke gereja gitu, ya kan, masa sama sahabat terus, atau malam mingguan sama sahabat, sama pacar gak pernah, atau quality time, jalan-jalan sama sahabat aja, sama pacar gak pernah. Jangan. Kamu harus tahu prioritas kamu di mana. Tuh sama-sama jalan-jalan, it's okay. Kalau uangnya cukup sih. Ya kan, kalau uangnya cukup nggak jadi masalah itu, ya kan. Sekarang masalahnya bukan di situ, masalahnya bukan di suka nggak suka, benci nggak benci, bukan itu. Uangnya cukup nggak, ya itu dia. Bukan soal waktu juga, kalau ada uang semua bisa, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau misalnya pasangan kamu punya sahabat lawan jenis? Membuat batasan. Tadi prioritas siapa yang dibahagiakan, ya kan. Kemudian tahu batasannya. Kamu bisa bilang sama dia, sayang, janganlah kalian terlalu akrab, rangkulan, pegangan tangan, gak usah lah. Kan aku pacarmu, janganlah sama sahabatmu kamu gitu lagi. Kan bisa kamu bilang gitu. Tapi ingat, bukan bersifat mengekang, tapi mengarahkan. Karena kalau kamu mengekang, lama-lama kamu jadi posesif. Sama siapapun dia gak boleh jumpa, sama kamu aja, jangan, bahaya. Ya kan, jangan, dia akan berontak nanti. Itu makanya kamu harus berikan batasan kepadanya. Batasan bagaimana keakraban dia dengan sahabatnya. Misalnya pasanganmu cowok bersahabat dengan cewek, kamu bilang, sayang, janganlah manggil-manggil sayang sama sahabat. Janganlah manggil-manggil bilang-bilang I love you sama sahabat, ya kan. Ya sekali-sekali boleh kalau misalnya lagi emosional atau lagi gimana, ketawa-ketawa, ya kan. Tapi jangan juga serius-serius kayak gitu, ya kan. Nah, jadi
bisa saling memahami gitu ya kan, bisa saling mengerti, dan kamu juga bisa saling menerima. Jadi kalian bisa berkonsolidasi gimana yang paling baik, kalian bisa berdiskusi gimana caranya yang baik, gimana batasan yang dibuat antara kamu dengan sahabatmu, oke, sehingga tidak menyakiti hati dia. Paham? Nah, kemudian yang keempat, sering untuk saling ingatkan, ya kan, sering untuk saling ingatkan. Misalnya cowoknya ini post foto sama sahabatnya, ya kan, post foto, lalu kamu katakan, sayang itu ku tengok ini kan deket kali fotonya, kok kau rangkul dia, ya kan. Sering ingatkan gitu, ingat lo sayang, ada aku lo, itu kan cuma sahabatmu, it's okay, kamu jangan langsung marah gitu, ingat ya baik-baik, dia bukan mengekangmu, dia menjagamu, ya. Tapi kalau kau juga nggak percaya, itu urusanmu lah itu, ya. Dia itu menjagamu kalau dia seperti itu. Kalau misalnya dia itu melarang kamu untuk jangan rangkulan, jangan bersentuhan, jangan bermesraan dengan sahabatmu, ya memanglah namanya dia sahabat dan dia itu pacarmu. Itu kan sahabatmu, bukan pacarmu. Sama pacarmu aja kau romantis, nggak usah sama sahabat juga romantis, ya kan. Sama sahabat juga kau bilang I love you segala macam lah, nggak usah, ya kan. Jadi tadi yang pertama, kalau misalnya pasanganmu punya sahabat lawan jenis, yang pertama kamu boleh berkenalan dengan sahabatnya. Karena dengan berkenalan, kamu punya banyak teman, kamu tidak akan ragu, tidak akan curiga, tapi kamu bisa percaya. Yang ketiga, kemudian kamu bisa tahu gimana sifat pasanganmu dari sahabatnya itu. Kemudian juga kamu bisa, sahabatnya itu akan sungkan untuk mendekati pasanganmu. Ya, kemudian yang kedua, kamu bisa buat prioritas. Mana yang kamu prioritaskan? Buat prioritasnya dengan pasangan, buat rulesnya, aturannya gimana gitu, ya kan. Kemudian yang ketiga, buat yang namanya batasan dalam komunikasi, batasan dalam panggilan, batasan dalam sentuhan, ya kan. Dan yang terakhir, sering ingatkan, sayang dia sahabatmu, aku pacarmu, ya kan. Sehingga sehingga hubungan kalian tidak menjadi toksik, dan sahabatnya itu juga tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi PHO, tidak menjadi hama dalam hubungan kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pasangan yang punya sahabat. Jangan terlalu posesif juga, karena kita juga adalah homo socius, kita makhluk sosial, kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan, saya berharap ini bisa memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.